Lukni hidup di rumah sempit yang atapnya bocor bila hujan datang. Pagi sampai sore ia bekerja sebagai kuli proyek, mengangkat bata, mengaduk semen, dan membersihkan sisa material yang berserakan. Tangan dan punggungnya selalu kotor. Kulitnya kecoklatan karena terpanggang matahari, dan matanya sering tampak lelah tiap kali selesai bekerja. Gajinya seadanya, cukup untuk makan sehari-hari, kadang kurang. Tetapi bukan itu yang paling menyakitkan baginya. Yang paling membuat Lukni terus merasa kecil adalah hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Tetangga sering menatapnya sinis. Teman-teman nongkrong mengejek pekerjaannya. Bahkan beberapa orang menyindir penghasilannya saat berkumpul di warung kopi. "Kulik, cuma kuli. Nasibmu memang begini," ujar seorang tetangga sambil tertawa kecil. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa capeknya setelah mengangkat semen seharian. Di desa, harga diri sering diukur dari rupa rumah, motor milik sendiri, atau usaha kecil yang bisa dibanggakan. Lukni tahu itu. Ia sering menangkap pandangan iba dari ibu-ibu yang menatap bungkusan belanjanya, atau komentar sinis dari pemuda yang dulu sekolah bersamanya. Ia merasakan rasa malu yang menempel di kepala seperti debu sisa semen. Malam-malam Lukni sering terjaga, memikirkan masa depan yang seolah tak menawarkan jalan keluar. Suatu sore, ketika ia duduk sendirian di emperan warung sambil menunggu minuman hangat, datanglah Faisal, teman lamanya sejak kecil. Wajah Faisal berubah sejak beberapa bulan terakhir. Baju lebih rapi, sepeda motor yang lebih bagus, dan bicara yang penuh percaya diri. Melihat itu, hati Lukni campur aduk, bangga sekaligus cemburu. "Apa kabar, Ken?" sapa Faisal sambil menepuk punggung Lukni. Percakapan ringan berubah cepat menjadi obrolan tentang kehidupan. Lukni bercerita jujur, betapa ia lelah dihina, betapa ia ingin punya usaha kecil, agar bisa hidup layak, agar namanya tidak lagi jadi bahan ejekan. Faisal mendengarkan dengan mata yang tajam. Sesudah Lukni selesai, ia menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Ada satu tempat di Sragen. Orang-orang bilang ada cara cepat buat mengubah nasib. Ku sendiri nggak yakin, tapi kalau kamu benar-benar muak terus seperti ini, mungkin kamu mau mencobanya." Mata Lukni langsung berbinar sekaligus ragu. "Sragen, maksudmu kemana?" Faisal menjelaskan dengan hati-hati bahwa ada sebuah tempat di kaki Gunung Kemukus. Beberapa orang menyebutnya tempat pesugihan. Orang bilang ritualnya berat. Ada nggak cara lain? Turis, tapi mereka yang sudah berhasil, hidupnya berubah, punya usaha, dagang lancar, dihormati. Faisal menekankan kata-kata itu tanpa janji pasti, hanya menyampaikan kabar yang selama ini beredar. Dalam hati Lukni, suara batin dan rasa malu saling bertarung. Ia tahu ia sedang melangkah ke wilayah yang dipenuhi mitos dan takhayul. Hal yang selama ini ia pandang sebelah mata. Tapi penghinaan dari tetangga, rasa rendah diri yang menempel, dan mimpi untuk memberi ibu rumah yang lebih layak membuatnya makin putus asa. Ketika malam tiba, Lukni berdiri di depan cermin kecil yang retak, menatap matanya sendiri. Dia mencoba berkata pada dirinya, "Kalau ini jalan satu-satunya untuk berubah, kenapa tidak coba?" Beberapa hari kemudian Lukni menabung sisa upahnya. Ia bersepakat dengan Faisal untuk berangkat malam, agar tidak menimbulkan percakapan di kampung. Keberangkatan itu syarat kecanggungan. Barang-barang dibawa seadanya, baju ganti, sedikit uang, dan doa yang dipanjat setiap orang yang ia temui diam-diam. Ibu Lukni hanya bertanya dengan mata sedih, "Mau kemana, nak?" Lukni menjawab singkat, "Cuma jauh, Bu. Biar cari kerja lain." Ia tak ingin menambahkan beban pada hati ibunya, sehingga kebenaran tentang pesugihan itu tetap ia simpan rapat. Perjalanan ke Sragen menempuh jalan berliku. Sepeda motor Faisal berlari menembus malam penuh debu, sementara lampu-lampu kampung perlahan menghilang di belakang. Di sepanjang jalan mereka melewati hamparan sawah yang gelap, penjaga jalan yang sesekali melintas, dan suasana yang terasa berbeda dari keseharian kampung mereka. Suara angin menambah sunyi. Di dalam dada Lukni, ada rasa takut yang tak bisa dibendung. Takut pada apa yang mungkin terjadi, takut pada langkah yang tak bisa ditarik kembali. Sesampainya di perkampungan dekat Gunung Kemukus, suasana berubah. Lampu-lampu minyak terapia,
Asap dupa tipis dan aura didominasi bisik-bisik orang yang seolah menyimpan rahasia. Orang-orang lewat dengan langkah yang terukur. Tatapan mereka hangat namun penuh rasa ingin tahu terhadap orang luar. Lukni mulai merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar tempat, melainkan tradisi yang akarnya kuat di hati banyak orang. Faisal membawa Lukni bertemu seseorang yang katanya paham aturan di sana. Bukan pemuka agama formal, melainkan seseorang yang menjaga ritual dan tata caranya. Wajah lelaki itu tenang, memakai pakaian sederhana namun matanya tajam seperti orang yang sering melihat many things behind the scenes. Ia tidak menghakimi, malah ia mendengarkan cerita Lukni sampai tuntas. Ketika Lukni selesai bercerita tentang hinaan dan rasa malu, lelaki itu menghela napas panjang. "Kalau kamu memang memilih jalan ini, kamu harus mengerti risikonya," kata lelaki itu. Ritual itu bukan sekadar permintaan. Ada aturan, ada konsekuensi, dan yang paling penting hati harus siap. Lukni menelan ludah. Dia tahu ia sedang berhadapan dengan misteri yang jauh dari logika sehari-hari. Namun dalam dadanya, ia merasa ada pegangan. Sesuatu yang memberi harapan seberapapun samar. Malam itu, sebelum ritual dimulai, Lukni duduk sendirian di bawah pohon beringin dekat tempat pelaksanaan. Ia memandang bulan yang pucat sambil mengingat wajah ibunya, tawa kecil seorang anak kecil yang lewat, dan semua hinaan yang pernah ia dengar. Iris nitu puan dan mismebon bukan hanya untuk kain, tetapi agar orang-orang tak lagi memandang rendah dirinya. Di sela-sela kecemasan itu, muncul keputusan. Kalau ini adalah langkah yang harus diambil demi martabat dan masa depan, dia akan melangkah penuh kesedihan sekaligus tekad. Bab pertama ditutup dengan langkah Lukni yang memasuki lokasi ritual. Bukan dengan kepala tegak penuh percaya diri, melainkan dengan dada penuh luka dan harapan yang rapuh. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ia hanya tahu, hidupnya sudah sampai pada titik di mana ia memilih antara terus dihina atau mencoba satu jalan yang mungkin mengubah segalanya. Pagi di Sragen dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti perbukitan. Lukni bangun dengan tubuh yang berat, kepala penuh pikiran. Di dekat tempat ritual, suasana terasa hening. Jauh berbeda dengan gaduh kota atau ramainya pasar. Orang-orang yang datang untuk berbagai maksud tampak menjalani hari dengan langkah pelan, seperti menimbang setiap gerakan. Lukni merasakan denyut jantungnya cepat, antara berharap dan takut. Si penjaga ritual yang sebelumnya ditemui Lukni memanggilnya. Wajah lelaki itu tetap tenang, namun kini lebih tegas. Ia menjelaskan aturan yang harus diikuti dengan suara pelan, agar tak mengusik suasana sakral di sekitar. Ada 3 hal yang wajib kau pahami, katanya. Pertama, jangan pernah mengungkapkan rincian ritual ke siapapun. Kedua, lakukan sesuai arahan tanpa menolak di tengah jalan. Ketiga, ada konsekuensi, bisa yang kau inginkan, bisa pula sesuatu yang lain. Karena segala sesuatu dalam hidup ini punya harga. Lukni mendengarkan sambil menelan ludah. Ritme napasnya menenangkan sedikit rasa panik. Ia bertanya dalam hati apakah harga yang dimaksud akan sama dengan yang dibayangkan orang-orang. Uang, usaha, atau pengakuan. Namun sang penjaga hanya mengulang. Harga itu tidak selalu berupa uang. Bisa berupa sesuatu yang lebih pribadi. Persiapan ritual dimulai. Lukni diminta membersihkan diri, mengganti pakaian, dan membawa beberapa sesajen yang telah disediakan. Orang-orang di sana bergerak dengan teratur. Menata dupa, menyalakan minyak, membunyikan alat musik kecil yang nada-nadanya membuat suasana makin berat. Ada sesaat keheningan panjang di mana semua menunduk, mempersiapkan doa atau niat masing-masing. Lukni merasakan bibirnya kering. Ia tak tahu harus berdoa kepada siapa. Ia hanya memusatkan satu niat, agar hidupnya berubah, agar ia tidak lagi menjadi bahan hinaan. Ritual itu berjalan dalam beberapa tahap. Aku ceritakan ini tanpa detail yang sensitif. Ada prosesi, ada petunjuk fisik, dan ada momen di mana peserta diminta melakukan pengorbanan simbolis. Bukan sekadar memberi sesajen, tetapi juga melepaskan sesuatu yang diri mereka pegang erat. Untuk Lukni, melepaskan itu terasa seperti merelakan sebagian harga dirinya yang selama ini terluka. Di setiap tahap, ada jeda untuk menenangkan pikiran dan mendengarkan aba-aba dari penjaga.
Salah satu bagian ritual menuntut ketulusan paling besar. Peserta diminta mengakui rasa malu dan ketakutan mereka di hadapan api kecil yang menyala. Lukni mengucapkan kata-kata yang selama ini ia simpan, tentang hinaan tetangga, tentang malam-malam tanpa tidur, tentang rasa malu melihat ibu yang menunduk. Mengakui itu membuat dadanya terasa ringan sekaligus pedih. Yuni merasa seolah meletakkan beban yang sudah lama ditanggung pada meja kecil di hadapan para penjaga yang tenang. Ada juga bagian ritual yang menguji keberanian. Tanpa harus masuk ke detail, cukup diketahui bahwa ritual tersebut menuntut komitmen penuh. Kalau hasilnya datang, maka peserta harus siap menerima konsekuensi yang mungkin muncul di kehidupan sehari-hari. Penjaga menekankan bahwa orang yang kembali ke kehidupan lama tanpa menyadari perubahan hati akan menghadapi kebingungan, bahkan gangguan. Kata-kata itu membuat Lukni berpikir panjang, bukan hanya soal kekayaan atau usaha, tetapi soal apa yang akan berubah dalam dirinya sendiri. Sepanjang ritual, ada momen-momen sunyi di mana Lukni melihat wajah-wajah para peserta lain. Ada yang menangis pelan, ada yang menunduk khusyuk, ada juga yang tampak tenang penuh harap. Lukni merasakan ada ikatan tak terlihat antara mereka. Bukan ikatan yang selalu baik, tetapi kuat. Ia menutup mata, merasakan napas panjang masuk dan keluar, mencoba menerima semua yang sedang terjadi. Ketika prosesi puncak tiba, Lukni merasa dunianya seolah berputar lambat. Ada perasaan dilepaskan, namun juga ada ruang kosong yang harus diisi kembali. Setelah rangkaian ritual selesai, penjaga memberitahukan bahwa perubahan tidak akan selalu terlihat dalam semalam. Namun beberapa tanda awal bisa muncul. Pertemuan yang membawa rezeki, ide usaha yang muncul tiba-tiba, atau keberuntungan kecil yang membuka jalan. Lukni pulang dari tempat itu dengan perasaan campur aduk. Ringan karena merasa telah melakukan sesuatu, namun juga cemas akan hal-hal yang belum jelas. Perjalanan pulang ke kampung terasa berbeda. Udara malam yang sebelumnya terasa menakutkan kini terasa dingin tetapi memberi kesan jernih. Lukni memikirkan kata-kata penjaga tentang konsekuensi dan harga. Ia mulai menyadari bahwa keinginannya hanya untuk dihormati, tidak hanya soal memiliki barang atau uang. Ada juga perubahan cara pandang terhadap dirinya sendiri yang mesti terjadi. Namun ia menepis keraguan itu dengan memikirkan wajah ibu yang lelah di rumah. Niatnya kembali kuat. Ia ingin memberi ibu kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan Lukni mulai berubah perlahan. Pertama, ada tawaran pekerjaan dari seorang kontraktor yang melihat etos kerjanya. Proyek kecil yang membutuhkannya selama beberapa minggu, dengan bayaran sedikit lebih tinggi. Kedua, ada tetangga yang dulu sinis, kini bertanya-tanya melihat sepeda motor kecil yang tiba-tiba terparkir di depan rumahnya. Bukan motor mewah, tapi cukup untuk membuat orang lain bertanya-tanya. Ketiga, dalam benaknya muncul ide usaha kecil. Sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan yang bisa ia buka dengan modal pas-pasan. Perubahan-perubahan ini membuat orang-orang mulai menatap Lukni dengan rasa ingin tahu yang berbeda. Mereka tidak serta-merta memberi penghormatan, tetapi ejekan yang biasa mulai mereda. Lukni merasakan hawa lega di dada. Ia tersenyum pada dirinya sendiri untuk pertama kali dalam waktu lama. Namun di balik senyum itu, ada rasa aneh yang samar, seperti bayangan yang terus mengintai. Kadang ia terjaga tengah malam memikirkan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua ini murni kerja keras dan keberuntungan, atau ada sesuatu yang lain yang sedang bekerja? Penjaga ritual pernah berkata, perubahan datang, tapi jangan sampai engkau lupa dari mana asalmu. Kata-kata itu terus berputar di kepala Lukni. Ia mulai menyadari bahwa jika hidupnya berubah karena sebuah jalan yang tak biasa, maka ia harus lebih bijak menjaga hati dan tindakan. Karena selain rezeki, ada faktor lain yang mungkin menuntut sesuatu kembali. Bukan selalu sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Bab 2 ditutup dengan gambar Lukni yang berdiri di depan rumahnya, menatap senja. Ia melihat ke jalan kecil di depan rumah, membayangkan warung kecil yang mungkin ia buka, dan mendengar suara-suara tetangga yang bercakap-cakap tentangnya. Di satu sisi ia merasa lega, di sisi lain ada keraguan-raguan yang terus mengusik. Perjalanan Lukni baru dimulai.
Bukan hanya perjalanan mencari keberuntungan, tapi juga perjalanan memahami harga yang harus dibayar dan bagaimana mempertahankan martabat di tengah perubahan. Beberapa minggu setelah pulang dari Sragen, hidup Lukni mulai menunjukkan tanda-tanda baru. Bukan hanya sekadar rezeki kecil yang datang, tapi ada kesan bahwa sesuatu sedang tumbuh pelan dalam kehidupan sehari-harinya. Pagi-pagi ia sudah bangun lebih awal, menyiapkan diri dengan semangat yang berbeda. Tangannya masih kotor karena kerja, tetapi langkahnya terasa sedikit lebih ringan. Ketika melangkah ke lokasi proyek, usaha kecil yang semula hanya menjadi angan-angan perlahan mulai nyata. Dengan modal yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, ditambah bantuan dari beberapa kenalan yang memberi pinjaman tanpa banyak bertanya, Lukni membuka warung makan sederhana di pinggir jalan desa. Warung itu sederhana, meja kayu, kursi plastik, etalase kecil tempat menaruh lauk. Ia menamai warungnya dengan kata-kata yang mudah diingat, bukan untuk pamer, tetapi agar orang tahu ia berusaha. Di hari-hari pertama pelanggan datang seadanya. Buruh lewat, nenek-nenek yang belanja, dan beberapa tetangga yang penasaran. Kabar tentang perubahan Lukni menyebar cepat. Orang-orang yang dulu mengejek kini memandanginya dengan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan memberi selamat. Perubahan itu bukan hanya soal barang. Orang melihat ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Lebih percaya diri, tidak cepat tersinggung, dan lebih tenang saat bicara. Lukni menikmati momen itu, tapi di bagian hatinya ada kegelisahan yang tak hilang sepenuhnya. Di malam hari, ketika warung sudah sepi dan hanya ada lampu remang, Lukni sering merenung sendirian. Dia ingat pesan penjaga ritual, "Jangan sampai engkau lupa dari mana asalmu." Kata itu menancap dalam kepala. Yuya berpikir tentang ayahnya yang sudah lama tiada, ibunya yang bekerja kecil-kecilan, dan anak-anak di kampung yang menatap warungnya dengan mata kagum. Yuna ingin memberi yang lebih baik untuk ibu. Bukan hanya materi, tetapi ketenangan hidup. Namun ia juga mulai menyadari perubahan kecil yang tak ia harapkan. Mimpi-mimpi aneh yang sering datang setiap malam. Mimpi itu bukan mimpi biasa. Di dalamnya Lukni terkadang berjalan di antara bayang-bayang, mendengar bisik-bisik tanpa wajah, atau melihat bayangan yang tampak mengawasinya dari balik pepohonan. Saat terbangun, keringat sering menetes di dahinya. Gyoye berusaha menganggapnya sebagai akibat lelah bekerja atau pikiran yang terlalu banyak. Tetapi mimpi-mimpi itu semakin kerap datang. Kadang mimpi itu berakhir dengan perasaan lega, seolah ada yang mengabulkan keinginannya. Kadang mimpi itu menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Faisal, yang selalu ada di sisi sejak awal, mulai mendapat keuntungan juga. Juga menjadi lebih sering menumpang rezeki dari hubungan baru Lukni. Orang yang datang bertanya tentang pekerjaan, kontraktor yang mencari tenaga, atau pelanggan warung yang memberi informasi tentang peluang usaha lain. Persahabatan mereka diuji sedikit demi sedikit. Di satu sisi Faisal gembira karena temannya berhasil. Di sisi lain ada rasa iri yang tersembunyi, karena beberapa keberuntungan itu tampak datang mudah bagi Lukni belakangan ini. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang ke warung. Dia bukan orang kampung. Cara bicara dan pakaiannya menunjukkan asal yang berbeda. Dia memperkenalkan diri sebagai pemilik sebuah toko bangunan di kota kecil, tak jauh dari desa. "Saya dengar ada kuli yang rajin dan punya warung enak di sini," katanya sambil tersenyum. Percakapan sederhana itu berujung pada tawaran kerja tambahan untuk Lukni. Kontrak jangka pendek di sebuah proyek yang membutuhkan pekerja terpercaya, pembayaran lebih baik, jadwal yang stabil, dan peluang untuk belajar hal baru. Tawaran itu terasa seperti pintu kedua yang kebetulan terbuka. Lukni menerima dengan rasa syukur. Namun di dalam dirinya ada keraguan. Apakah semua ini benar-benar kebetulan? Ia mencoba menjawab keraguannya dengan kerja keras. Ia tak mau hanya bergantung pada sesuatu yang tak terlihat. Hari demi hari ia bekerja dengan sepenuh tenaga, belajar mengelola warung, mengatur stok, dan menghitung keuntungan serta kerugian. Usahanya mulai berjalan lancar, pelanggan bertambah, tabungan sedikit menebal, dan reputasinya di kampung ikut membaik. Namun bersamaan dengan kemajuan itu, ada hal-hal kecil yang berubah pada hubungan personalnya. Beberapa teman lama mulai menjauh,
Mereka merasa sulit menyesuaikan diri dengan Lukni yang kini punya kebiasaan baru. Pulang lebih malam karena kerja. Berbicara dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ia temui dan terkadang tampak larut dalam pikirannya sendiri. Dia merasa ada jurang kecil antara dirinya dan dunia lama yang dulu begitu akrab. Ibu Lukni terlihat bangga namun juga cemas. Dia sering memandangi anaknya seperti ingin memastikan ia tetap sama. Suatu sore, ketika Lukni sedang membersihkan meja warung, seorang wanita tua datang mendekat. Wajahnya keriput, mata tajam dan suaranya pelan. Ia duduk tanpa banyak bicara, memesan secangkir teh lalu menatap tajam ke arah Lukni. "Kamu yang datang dari Sragen ya?" tanyanya tiba-tiba. Lukni terkejut. Gemes-hingis, pengangguk. Wanita itu tersenyum tipis lalu berkata, "Hati-hati. Setiap benih yang kau tanam akan berbuah sesuai yang kau rawat. Jangan biarkan buah itu membusuk karena lupa merawat akarnya." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Lukni seperti peringatan yang datang dari tempat tak disangka. Perubahan paling nyata mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Ia merasa lebih tertarik pada cara hidup yang nyaman, mulai memikirkan tampilan warung yang lebih rapi, bahkan memikirkan pakaian yang lebih bagus. Keinginan-keinginan itu wajar, namun ada perasaan bahwa keinginan itu muncul terlalu cepat, seolah ada dorongan dari luar. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu ambisi sehat atau sesuatu yang lebih dalam pengaruhnya? Bab 3 ditutup dengan adegan di mana Lukni duduk di depan warungnya sambil memandang langit senja. Lampu-lampu rumah mulai menyala dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Di tangannya ada buku catatan kecil tempat ia menuliskan pengeluaran dan rencana usaha. Di halaman catatan itu, di sisi yang kosong, entah mengapa ia menulis sebuah kalimat pendek. "Jangan lupakan asal." Kalimat itu seperti jangkar kecil di tengah arus perubahan yang mulai deras. Lukni menutup buku, menarik napas panjang, dan berjanji pada dirinya. Ia akan bekerja keras dan menjaga hati. Namun di sudut pikirannya, aneka bisik dan mimpi tetap mengintai, menunggu untuk dijelaskan di halaman-halaman berikutnya. Seiring berjalannya waktu, warung Lukni berkembang bukan hanya karena keberuntungan. Ia bekerja keras. Pagi-pagi ia sudah siap sebelum matahari naik, mengulur senyum pada pelanggan tetap, menambah menu sederhana yang disukai orang, dan belajar menghitung modal dengan teliti. Pelan tapi pasti, keuntungan menebal. Meja-meja baru muncul, dan ada kursi yang agak lebih layak daripada kursi plastik yang ia pakai dulu. Tapi ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan batin, justru itulah yang mulai terganggu. Di balik tumpukan piring bersih dan suara panci, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik. Pertama, mimpi-mimpi aneh yang dulu datang kadang-kadang kini semakin nyata. Kadang wangi dupa memenuhi hidungnya ketika ia tak menyalakan apapun. Atau ia mendengar suara samar memanggil namanya saat malam sunyi. Kedua, ada rasa tidak nyaman mendadak ketika ia duduk sendirian. Seperti ada yang menunggu jawaban dari hidupnya. Hubungan antara Lukni dan Faisal berubah. Dulu mereka teman akrab. Sekarang waktu yang dihabiskan bersama menipis. Faisal mulai menunjukkan tanda-tanda terganggu. Ia tersenyum, tapi ada nada dingin ketika membahas soal warung atau proyek baru. Suatu sore, ketika warung hampir sepi, Faisal duduk di pojok sambil menatap cangkir teh yang belum habis. "Ken," katanya pelan, "kamu berubah. Aku senang kamu sukses, tapi sepertinya ada hal-hal yang tiba-tiba datang padamu. Kamu yakin semua ini halal?" Pertanyaan itu menusuk. Lukni menghela napas panjang. Ia tahu Faisal tidak sedang menuduh secara langsung, melainkan khawatir. Namun ada juga kebencian samar dalam tatapan temannya. Seolah sebagian dari dirinya iri karena jalan yang ditempuh Lukni berbeda. "Aku nggak tahu, Faiz," jawab Lukni jujur. "Aku kerja keras. Kadang ada keberuntungan, tapi aku juga tak bisa menjelaskan hal-hal yang aneh. Aku cuma ingin hidup tenang." Percakapan mereka berakhir canggung. Sejak saat itu Faisal lebih sering pergi sendiri dan lebih jarang membantu Lukni. Gosip kecil mulai muncul di kampung. Beberapa orang berbisik bahwa kemakmuran Lukni terlalu cepat. Ada pula yang menyebut-nyebut peristiwa di Sragen. Gosip seperti akar rumput, tak kasat mata tapi melebar cepat. Bagi sebagian tetangga ada kekaguman, bagi sebagian lain ada curiga. Kemudian muncul konsekuensi yang lebih nyata. Suatu pagi, ketika ia menghitung keuntungan,
Sejumlah barang di gudang warungnya ditemukan rusak. Bumbu yang basi, beras yang terkontaminasi, dan beberapa panci yang retak tanpa sebab jelas. Kerugian itu kecil dibandingkan keuntungan, tetapi bagi Lukni itu bukan soal uang semata. Dia merasa seperti ada yang sedang menguji keteguhannya. Ia membersihkan gudang, menghitung kembali stok, dan menutup pintu malam itu dengan perasaan seperti diawasi. Selain gangguan barang, ada juga perubahan dalam hidup sosialnya. Seorang wanita dari kampung tetangga yang dulu biasa memandang malu-malu saat mengambil nasi bungkus, kini lebih sering lewat. Ia tersenyum manis, memberi sapa yang membuat Lukni sedikit terbuai. Rasa itu wajar, manusiawi. Tapi hati kecilnya selalu kembali pada peringatan penjaga ritual. Ada konsekuensi. Ia menahan diri agar tak terlarut. Tapi godaan kemudahan perhatian baru itu mengundang pertanyaan lama. Apakah ia berubah karena usaha sendiri? Atau karena sesuatu yang lain yang kini ingin lebih banyak lagi? Suatu malam hujan deras datang. Jalanan sepi, lampu warung redup. Lukni duduk di belakang warung sambil menghisap rokok. Sesuatu yang dulu jarang ia lakukan, tapi belakangan terasa sebagai pelarian dari kepenatan. Di antara hembusan asap, ia melihat bayangan bergerak di balik pepohonan. Ia berdiri mencari sumbernya namun tidak menemukan apapun. Di saat yang sama, teleponnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari seorang kenalan di kota yang memberi kabar baik. Ada investor yang tertarik membuka warung rantai kecil dan menawari modal. Tawaran itu seperti pintu emas, begitu menggoda sampai otaknya berputar penuh rencana. Namun kemenangan itu datang dengan harga moral. Investor itu menunjukkan ketertarikan besar pada warung-warung yang cepat berkembang dan memberi syarat samar yang membuat perut Lukni mual, harus membuka cabang di lokasi tertentu, mengikuti peraturan yang tidak sepenuhnya ia pahami, dan menerima beberapa mitra yang tampak punya pengaruh. Lukni duduk termenung. Tawaran tersebut bisa merubah hidupnya lebih cepat dari impian apapun. Tetapi ada perasaan bahwa ada hal-hal yang dipertukarkan di balik tangan yang menawar. Ia mengingat kalimat penjaga. Harga itu tidak selalu berupa uang. Konflik batin semakin kuat ketika Ibu Lukni jatuh sakit ringan. Biayanya tak besar, tetapi cukup untuk mengganggu aliran kas. Ia merasa terbebani. Setiap keputusan terasa bagaikan memilih antara mencegah kehilangan sekarang atau mengambil kesempatan besar yang menuntut komitmen tak jelas. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur, memikirkan mana jalan yang benar. Di tengah semua itu, muncul sosok yang tak terduga. Lelaki dari Sragen yang pernah memberi arahan ritual datang mengunjunginya, diam-diam. Wajahnya lebih tua, sorot matanya tak lagi setajam dulu, lebih banyak simpati. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil setelah sholat subuh. Lelaki itu duduk tenang, memandang Lukni, lalu berkata pelan, "Perubahan datang memang. Tapi ingatlah, segala hal mesti seimbang. Kalau kamu merasa sesuatu menuntut lebih dari yang sepatutnya, hentikan dan tanyakan pada hati." Lukni terkejut karena bukan penjaga formal yang datang. Ia bertanya, "Sil, bagaimana aku tahu jika aku harus meneruskan atau mundur? Aku takut kehilangan semua yang sudah kubangun." Lelaki itu hanya menjawab, "Kalau hatimu terusik, itu tanda. Jangan biarkan ketenanganmu hilang karena usaha mendapatkan ketenangan itu. Cara yang cepat seringkali bikin kita lupa merawat yang penting." Pesan itu menusuk. Lukni mulai menyadari bahwa perubahan yang ia nikmati datang bersamaan dengan kerikil kecil yang tajam. Di sepatu, melukai dirinya pelan tapi pasti. Ia memutuskan untuk mengambil jeda. Ia menolak tawaran investor untuk sementara, menata ulang stok yang rusak, dan mendekat pada ibu yang sakit. Keputusan itu membawa ketenangan sementara, namun kehidupan tak berhenti memberi tantangan. Di ujung bab ini terjadi satu kejadian yang mengubah cara orang kampung memandangnya. Pada suatu malam, warung Lukni hampir dibobol. Pencuri masuk saat hujan dan mengambil beberapa barang kecil. Tetangga yang mengetahui langsung menuding. Ada yang membisik bahwa ini akibat dari kesepakatan yang tak seimbang. Gosip kembali memuncak. Lukni berdiri di halaman, basah kuyup karena hujan, memandang warung yang kacau dan merasakan perih yang bukan sekadar karena air hujan. Ia tahu kini jalan di depannya tidak hanya soal membuka usaha atau menolak godaan. Ini soal menjaga siapa dirinya sebenarnya.
Lukni yang duduk di lantai warung, di sela-sela piring yang berserakan, ia memegang foto tua ayahnya, membaca tulisan yang tergores di belakang bingkai. Kerja jujur, hidup tenang. Kata-kata itu seperti lentera kecil di malam gelap. Di luar, suara hujan menutup rapat langit. Di dalam, suara hatinya menuntut jawaban. Apakah ia siap membayar lebih banyak untuk apa yang telah ia dapatkan? Dan apakah harga itu sepadan dengan siapa ia ingin menjadi? Musim berganti, dan udara di desa mulai membawa dingin yang berbeda. Warung Lukni semakin dikenal. Setiap pagi ada wajah-wajah baru yang mencari sarapan, dan beberapa pedagang lewat singgah untuk membeli makan siang. Secara materi, hidupnya makin membaik. Tabungan menipis tapi terus bertambah. Benda-benda kecil yang dulu dianggap mewah kini ada di rumahnya. Namun di balik itu semua, beban batin semakin nyata. Ibu Lukni semakin sering mengadu sakit kepala dan lelah. Dokter mengatakan itu bukan penyakit berat, tetapi tubuhnya butuh istirahat dan perhatian. Biaya pengobatan membuat Lukni gelisah. Ia ingin memberi yang terbaik, tapi pengeluaran untuk warung, perawatan stok yang rusak, dan kebutuhan sehari-hari membuatnya harus membagi perhatian. Di saat seperti ini, tawaran investor yang dulu datang kembali mengetuk pintu. Kali ini dengan janji lebih tegas. Modal besar, pemasok tetap, dan ekspansi cepat dalam hitungan bulan. Investor itu bukan hanya menawarkan uang, ia menawarkan jalan pintas yang jelas dan terukur. Tetapi ada syarat yang mulai menekan. Mitra bisnis yang tidak jelas latar belakangnya, lokasi cabang yang disarankan berada di wilayah yang rawan konflik, dan beberapa praktik pemasaran yang terasa manipulatif. Lukni duduk di meja makan bersama ibunya, menatap wajah yang mulai berkerut karena sakit. Hatinya remuk. Jika ia menerima, dia bisa memberi pengobatan yang lebih baik buat ibu, memperbaiki rumah, dan menutup semua celah kebutuhan. Jika menolak, ia harus melanjutkan perjuangan perlahan, menabung sedikit demi sedikit sambil menjaga hati tetap bersih. Suatu malam ketika bintang-bintang jarang tampak karena awan gelap, Lukni bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berjalan di ladang yang dipenuhi bunga. Tetapi setiap bunga yang ia petik berubah menjadi debu. Di kejauhan ada suara yang berbisik. Semua yang cepat tumbuh, cepat pula layu jika tak dirawat. Ia terbangun dengan hati berdebar, dan rasa takut itu tak hilang sepanjang hari. Mimpi itu seperti peringatan yang datang dari dirinya sendiri, atau dari sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, gosip di kampung makin menyebar. Ada yang bilang warungnya kini disokong kekuatan tak terlihat. Ada pula yang menuduhnya berdagang dengan cara yang kotor. Beberapa pelanggan tetap mulai menghindar karena takut ikut terkena energi yang aneh. Lukni merasa terombang-ambing. Dia mengerti bahwa orang-orang takut pada hal yang tak mereka pahami. Tetapi hatinya sakit karena perlakuan itu terhadap usaha yang selama ini ia rawat dengan kerja keras. Faisal kembali hadir setelah lama menghilang. Dia datang bukan lagi sebagai teman yang ceria, melainkan dengan wajah yang penuh tanya. Ken, aku dengar ada investor yang nawarin banyak. Kamu yakin mau ambil jalan itu? Tanyanya lembut. Percakapan mereka panjang dan penuh emosi. Faisal mengaku sulit melihat temannya berubah, tetapi ia juga mengaku rindu persahabatan lama mereka. Mereka berbicara sampai larut malam, menenggak kopi yang mendinginkan luka. Pada akhirnya, Faisal memberi saran sederhana. Pikirkan ibu dulu, tapi ingat juga, yang paling penting adalah bagaimana kamu mau dikenang. Hari-hari berlalu dan tekanan semakin nyata. Di satu sisi ada kebutuhan yang mendesak, di sisi lain ada suara batin yang memprotes setiap langkah yang terasa terlalu mudah. Lukni memutuskan mencari jawaban ke tempat yang lain. Bukan ke penjaga ritual yang pernah ditemuinya, melainkan ke seorang kiai di desa tetangga. Orang yang bijak dan sering dimintai nasihat untuk masalah hidup. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk menimbang konsekuensi yang ia rasakan. Kiai itu mendengarkan dengan sabar. Dan dia berikan fatwa spal. Setiap jalan yang kau pilih ada konsekuensinya, kata sang kiai. Jika hatimu resah, itu bukan sekadar soal rezeki. Carilah cara yang membuatmu tenang menerima hasilnya. Dan jika perlu, perbaiki niatmu. Menit yang swiftly seakan menuntun cara apa yang baik. Kata-kata itu sederhana, namun menenangkan. Lukni pulang dengan perasaan sedikit lebih ringan, tetapi kebimbangan belum hilang. Pada saat yang sama, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Seorang pemuda yang dulu sering diejek bersama Lukni kembali ke kampung setelah merantau beberapa tahun. Pemuda itu, yang bernama Roni, kini bekerja di dinas perizinan kota kecil. Ia datang ke warung, duduk santai, dan menawarkan bantuan praktis. Bukan modal besar, melainkan jaringan kecil yang bisa membantu Lukni mengurus perizinan usaha dan membuka kios kecil di pasar tradisional yang ramai. Tawaran Roni terasa aman dan realistis, lambat tapi pasti. Demotion Moalan pintes, tetapi sebuah jalan yang membangun dari dasar. Pertemuan itu membuat Lukni berpikir ulang. Di satu sisi ada investor besar yang menawarkan pertumbuhan cepat dengan syarat samar. Di sisi lain ada Roni yang menawarkan langkah bertahap namun jelas. Pilihan itu membuat Lukni teringat pada pesan ayahnya yang tertulis di bingkai foto. Kerja jujur, hidup tenang. Kata-kata itu kembali menggema, memberi pilihan moral yang konkret. Namun masalah tidak hanya soal uang. Suatu sore ibu Lukni kambuh lebih parah. Rumah sakit memerlukan pembayaran di muka untuk perawatan lanjutan. Waktu mendesak, rasa khawatir menekan dada hingga hampir tak bisa bernapas. Di tengah ketegangan itu, investor mengirim pesan yang semakin menekan. Keputusan segera, jangan hilangkan kesempatan. Lukni berdiri di persimpangan yang paling berat dalam hidupnya. Di walan siang sam, ayus mivukanari untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru. Ia menolak tawaran investor sementara, meminta waktu 1 minggu. Keputusan itu tidak populer. Beberapa orang menuduhnya bodoh, tetapi ia butuh ruang untuk berpikir, untuk menyusun rencana yang tak hanya menguntungkan, tetapi juga tidak membuatnya kehilangan jati diri. Ia berdiskusi lagi dengan Roni, menyusun rencana jangka pendek untuk menutupi biaya rumah sakit, dan meminta pinjaman kecil dari beberapa pelanggan yang menjadi teman karena kejujurannya. Usaha kecil itu menimbulkan harapan. Dengan bantuan Roni, Lukni mengurus perizinan. Dengan bantuan tetangga yang simpati, ia mendapatkan dana darurat. Dengan bantuan Faisal yang kembali mendukung, ia mendapat pekerja tambahan di warung saat harus bolak-balik mengantar ibu ke rumah sakit. Semua itu membuat beban terasa lebih ringan. Perlahan, beberapa gosip menghilang. Beberapa pelanggan kembali datang. Hal-hal kecil itu menunjukkan bahwa pilihan yang bijak, meskipun lambat, bisa menyelamatkan harga diri dan hati. Namun konsekuensi ritual tak serta-merta hilang. Mimpi-mimpi aneh masih datang sesekali. Bisik-bisik di malam hari masih terdengar samar. Dan terkadang ia mendapat kejadian kecil yang mengganggu. Gelas yang pecah, lampu yang mati mendadak, atau rasa sepi yang datang pada saat yang tak tepat. Lukni menyadari bahwa menutup pintu pada jalan gelap mungkin tidak langsung menghapus semua efeknya. Ia harus meluangkan waktu untuk membersihkan hubungan batin itu juga. Lukni, yang duduk di samping ranjang ibu di rumah sakit, ia menggenggam tangan ibu yang lemah dan berbisik janji. Nak, aku akan jaga ibu. Kita akan jalani pelan tapi pasti. Mata ibunya berkaca-kaca, tetapi ada senyum kecil yang membuat dada Lukni terasa hangat. Di luar kaca jendela rumah sakit, lampu kota berkedip lembut seperti bintang kecil. Di dalam hatinya, pilihan sudah dibuat. Untuk sementara ia memilih jalan yang membuatnya tetap manusia, meski harus berjalan pelan. Namun ia juga tahu, perjalanan itu belum selesai. Pilihan itu membuka pintu masalah baru dan ujian lain yang akan datang. Ujian terhadap keteguhan hati, kejujuran, dan bagaimana ia akan mempertahankan apa yang telah ia dapat tanpa kehilangan siapa dirinya sebenarnya. Musim mulai bergeser. Udara terasa lebih kering dan kegiatan di pasar kembali ramai. Warung Lukni bertahan. Tak sebesar yang dijanjikan investor, tapi cukup untuk membuat hidupnya lebih tenang dibanding dulu. Ibu mulai membaik perlahan. Senyum kecilnya kembali menghiasi meja makan. Hal-hal sederhana itu memberi Lukni kekuatan baru. Namun kedamaian itu segera diuji. Kabar tentang investor tak hilang begitu saja. Suatu pagi saat Lukni sedang menata piring di etalase, 2 orang datang membawa pakaian rapi dan wajah serius. Mereka bukan orang kampung. Dari nada suara dan cara bicara, jelas mereka mewakili pihak yang ingin mempercepat rencana besar. Kami dengar Anda menunda keputusan, ujar salah satu dengan tegas. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kalau Anda menolak sekarang, kami akan tawarkan ke orang lain. Ujung kata itu seperti pisau. Mereka juga menyinggung masa lalu Lukni.
Bisik-bisik tentang Sragen, tentang ritual. Nada mereka halus tetapi maksudnya jelas. Ikut dengan kami dan jalanmu lebih mudah. Tidak dan hidupmu akan melemah. Tekanan itu membuat dada Lukni sesak. Ia ingat mimpi bunga yang berubah jadi debu. Dan pesan ayah di balik bingkai foto. Kali ini ujian bukan hanya soal uang. Ini soal klaim atas kehidupan yang selama ini ia bangun sendiri. Beberapa tetangga yang sebelumnya memberi dukungan pun mulai ragu. Joe bisik bahwa menolak investor berarti menyia-nyiakan kesempatan. Ada pula yang diam-diam mendukung, memberikan nasihat agar berhati-hati. Di saat itulah Roni hadir sebagai penyokong nyata. Ia datang membawa dokumen perizinan, membantu menyusun rencana pemasaran kecil, dan menawarkan jaringan pedagang di pasar tradisional. Bertahap memang lama, kata Roni. Tapi kalau kita bangun dari dasar, batu demi batu itu kuat. Tidak mudah roboh. Lukni tahu keputusan harus diambil bukan karena orang lain, tetapi karena hatinya. Malam-malam ia kembali sering terjaga. Namun kali ini rasa takut bukan hanya datang dari mimpi. Ada sesuatu yang lain. Suara-suara halus yang dulu mengganggu kini muncul lebih keras di kepalanya. Bukan sebagai mimpi, tetapi sebagai teks bisik yang menawari jalan pintas. Suara itu menjanjikan cepat, tak perlu kerja keras lagi. Setiap kali muncul, Lukni mengusirnya dengan mengingat tangan ibunya yang menempel di bahunya, tawa anak kecil yang pernah makan di warungnya, dan kata-kata kiai yang sederhana, perbaiki niatmu. Suatu sore yang kelabu, muncul sebuah ujian berbeda. Seorang pemuda bernama Jaya, yang dulunya sering mengejek Lukni, datang memulai obrolan serius. Dan aku dengar beberapa orang lagi merasa kamu dapat keberuntungan dari jalan yang tak wajar, katanya keras. Kalau itu benar, sebaiknya kamu akui saja. Jangan biarkan kami terus curiga. Nada Jaya bukan hanya menuntut pengakuan. Ia mengancam reputasi Lukni di pasar dan di lingkungan kerja. Ancaman itu menyakitkan karena muncul dari orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok yang mengejeknya. Lukni memilih bicara jujur. Dia duduk di beranda warung, menatap Jaya dan berkata pelan, "Aku tidak bisa menjelaskan semua yang terjadi. Aku pernah ke tempat yang orang-orang sebut Sragen. Tapi setelah itu aku bekerja lebih keras dan aku belajar mengatur hidup. Kalau ada yang salah, aku akan perbaiki. Tapi aku tak mau kehidupan ini dibangun dengan kebohongan." Kata-kata itu tidak langsung meredakan amarah Jaya. Namun kejujuran Lukni memberi jeda. Beberapa orang yang mendengar mulai berpikir ulang. Kejujuran kadang lebih tajam dari janji manis. Di tengah ketegangan itu, satu kejadian kecil memberi arah baru. Anak-anak di kampung, yang dulu sering bermain di depan warung, mengadakan lomba kecil untuk mempromosikan usaha lokal. Mereka membuat poster sederhana, menyanyikan lagu dan meminta semua warga mencicipi makanan di warung warn. Aksi itu sederhana tetapi tulus. Dia membuka mata banyak orang. Usaha Lukni bukan hanya soal uang, tetapi soal tempat yang memberi kehangatan pada warga. Perlahan simpati kembali muncul. Selain itu, kiai yang pernah dikunjungi Lukni datang lagi, membawa pesan yang lebih praktis. Bersihkan diri bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Dilihat luskim walabagan. Beperaki zauwanan. Minta maaf jika perlu, dan jangan berpaling dari kerja yang halal. Kiai itu mengajarkan doa-doa ringkas dan memberi saran agar Lukni mengadakan acara kecil syukuran, mengundang tetangga, dan berbagi makanan. Tindakan kecil seperti itu menautkan hati orang kembali, ujar Kiai. Lukni mengiyakan dan mulai menyusun acara syukuran sederhana untuk menutup bab yang membuat gusar. Di malam syukuran suasana berubah. Warga berdatangan, suara tawa dan obrolan menggantikan bisik-bisik. Lukni berdiri di tengah, meminta kesempatan bicara. Dia mengakui kesalahan. Bukan detil tentang ritual, tetapi tentang kebisuan dan ketakutannya yang membuatnya tak terbuka. Ia meminta maaf kepada siapapun yang merasa tersinggung atau dicurangi. Ia juga menyampaikan niat membangun usaha secara bertahap, jujur, dan untuk kebaikan bersama. Kata-kata itu sederhana tetapi memberi dampak. Orang-orang melihat ada usaha nyata untuk rekonsiliasi. Namun konsekuensi ritual tidak mudah lenyap. Di hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian kecil terus terjadi. Kadang lampu padam saat malam, kadang beberapa bahan makanan basi lagi. Tapi sekarang Lukni menangani semua itu dengan langkah jelas. Ia berkonsultasi pada kiai, memperbaiki prosedur penyimpanan,
dan memperbaiki hubungan dengan tetangga yang kecewa. Dia bisa mencari jalan pintas, melainkan usaha perbaikan yang konkret. Lukni yang berjalan di pagi buta menuju makam ayahnya. Ia duduk di batu nisan yang sederhana dan berbicara pelan, bercerita tentang semua keputusan yang harus ia buat. Angin pagi menyapu wajahnya seolah menyeka lelah. Kibawa menutup mata dan berjanji pada dirinya sendiri. Kalau harus mendapat lebih, aku mau dapat itu tanpa menenggelamkan siapa aku. Kutahan langkah kalau itu merusak orang lain. Janji itu sederhana namun tegas. Di dalam dada, ada ketenangan yang baru. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ia memilih jalan yang membuatnya hidup tanpa merasa menukarkan hati demi keuntungan semata. Perjalanan masih panjang dan ujian akan terus datang. Tetapi untuk pertama kali sejak pulang dari Sragen, Lukni merasa ia punya arah. Waktu terasa berjalan lebih cepat ketika hari-hari Lukni penuh dengan rutinitas yang bermakna. Warungnya masih sederhana, tetapi kini teratur. Meja yang dulu goyang sudah diperbaiki. Etalase diberi kaca dan ada papan kecil bertuliskan menu harian. Pelanggan datang bukan karena sensasi saja, tetapi karena rasa dan keramahan yang ia berikan. Ia tak lagi tergesa memilih jalan pintas. Setiap keputusan dibuat setelah dipikir matang. Ditimbang antara hati dan kebutuhan, Ibu Lukni semakin pulih. Perawatan yang sempat menguras tenaga dan waktu kini berganti dengan perbaikan yang nyata. Obat diminum rutin, istirahat cukup, dan senyum yang tak lagi dipenuhi kekhawatiran. Melihat ibu kembali sehat memberi Lukni kekuatan yang tidak bisa diukur oleh uang. Joy sering duduk dekat ibu, mendengar cerita masa lalu, dan menata rencana kecil untuk masa depan. Membangun rumah sedikit demi sedikit, menyekolahkan anak-anak tetangga yang membutuhkan, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial di desa. Kehidupan sosialnya ikut berubah dengan cara yang sederhana namun berarti. Faisal dan Roni tetap di sisi, bukan sebagai pemuja atau penasihat yang berlebihan, tetapi sebagai teman yang mengingatkan ketika ia mulai lupa. Persahabatan mereka kembali hangat. Kebersamaan mereka dipenuhi canda yang tidak lagi ternoda oleh rasa iri atau curiga. Jaya, pemuda yang sempat menuduhnya, juga mulai melunak. Setelah beberapa pertemuan dan kata-kata jujur dari Lukni, Jaya melihat kerja dan niat Lukni yang nyata. Bukan hanya kata, tapi tindakan. Mereka bahkan ikut membantu dalam perbaikan warung ketika ada proyek kecil untuk kepentingan bersama. Tentu saja, tidak semua orang berubah dalam sekejap. Ada beberapa tetangga yang masih sinis, tetapi tindakan jujur dan konsistensi membuat keraguan itu berkurang. Lukni belajar menerima bahwa ia tak bisa mengendalikan penilaian orang lain. Yang ia bisa kendalikan hanyalah perbuatannya sendiri. Ia memilih untuk terus bekerja, berbagi, dan menjaga sikap rendah hati. Suatu sore saat langit oranye mulai memudar, Lukni merasa perlu menutup bab lama yang belum selesai. Ia memutuskan untuk kembali ke Sragen. Bukan untuk mengambil apapun, melainkan untuk menegaskan batas dan meminta penjelasan, sekaligus mencari penutup yang bisa menenangkan hatinya. Perjalanan itu ia lakukan sendiri, dengan hati yang sudah lebih matang dari keberangkatan pertama dulu. Sragen menyambutnya dengan suasana yang tak asing lagi. Jalan setapak, asap dupa tipis, dan orang-orang yang menjalani hari menurut ritme lama. Lukni kembali bertemu penjaga ritual yang dulu berbicara padanya. Wajah lelaki itu terlihat lebih tua, tetapi tetap tenang. Di tempat yang sederhana itu, mereka duduk dan berbicara panjang tentang niat, tentang harga, dan tentang apa yang benar-benar ia cari. Lukni mengutarakan semuanya tanpa menyembunyikan rasa bersalah atau ketakutan. Dulu aku datang karena malu, karena hinaan. Aku ingin berubah. Tapi sekarang aku takut kalau yang aku dapat bukan hanya rezeki, melainkan sesuatu yang membuat orang lain dan aku sendiri terluka, katanya jujur. Penjaga itu mendengarkan, tidak membela atau menuding. Setelah hening ia berkata pelan, setiap jalan punya risiko. Yang penting kau menegakkan kembali niat dan menutup apa yang harus ditutup. Kadang penutupnya sederhana, pengakuan, doa, atau memberi kembali. Mereka melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna, bukan ritual yang sensasional, melainkan prosesi penutupan yang menekankan niat baik. Lukni disuruh menuliskan niatnya, membaca doa yang menenangkan,
dan mengganti sesajen yang dulu dibawa dengan sesuatu yang memberi manfaat bagi orang banyak. Makanan untuk anak yatim dan sumbangan untuk perawatan tempat ibadah setempat. Tindakan kecil itu bukan pembatalan ajaib, tetapi sebuah simbol pengalihan energi dari keinginan pribadi menuju kebaikan bersama. Setelah kembali ke kampung, sesuatu memang berubah. Gangguan-gangguan kecil yang dulu mengusik, mimpi yang terlalu nyata, bisik-bisik di malam sunyi, kejadian tak menyenangkan yang tanpa sebab, perlahan mereda. Bukan karena tidak ada pengaruh sama sekali, tetapi karena Lukni mengisinya dengan tindakan nyata. Bekerja, berbagi, dan memperbaiki hubungan. Ketika hati diisi dengan kebaikan, ruang untuk bisik-bisik itu jadi lebih sempit. Beberapa bulan kemudian, warung Lukni bukan lagi sekadar tempat makan. Kinmamsi mengadakan malam baca untuk anak-anak, menyediakan makanan murah untuk pekerja proyek saat musim hujan, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk dana darurat kampung. Ia juga membuka usaha kecil sampingan, catering sederhana untuk acara desa. Semua itu dilakukan perlahan namun konsisten, seperti menanam pohon yang akan memberi buah dalam beberapa tahun. Konflik internal yang dulu besar kini berubah bentuk menjadi pelajaran. Lukni paham bahwa rasa malu yang besar bisa mendorong orang ke cara-cara yang salah, tetapi ia juga menyadari bahwa ada jalan lain. Menanggung malu itu dengan kepala tegak, mengubahnya menjadi motivasi, lalu meraih perubahan yang benar. Ia tak menyesal pernah merasa putus asa. Perasaan itu yang mendorongnya mencari jalan. Tetapi ia bersyukur karena akhirnya menemukan nilai yang lebih dalam. Martabat, kejujuran, dan tanggung jawab. Di ujung cerita, ada satu kejadian yang memberi titik akhir penuh makna. Di pagi yang cerah, kampung mengadakan perayaan kecil. Bukan perayaan atas kekayaan, tetapi atas kebersamaan. Warga pire komposer desa nagi kanak menari dan semua orang membawa makanan untuk berbagi. Pemerintah desa memberi penghargaan kepada beberapa warga yang berjasa. Di antara nama-nama itu, ada nama Lukni. Bukan karena ia paling kaya, tetapi karena ia paling konsisten membantu dan menjaga kebersamaan. Saat Lukni berdiri di panggung kecil, memegang mikrofon, rasa haru membuat suaranya serak. Ia melihat ibu berdiri tegak di barisan depan, matanya bersinar. Lukni berbicara dengan suara yang sederhana. Dulu aku ingin cepat mengubah hidup karena malu. Sekarang aku belajar. Perubahan yang bertahan datang dari kerja keras, kesabaran, dan niat yang baik. Terima kasih karena kalian memberi aku kesempatan untuk membuktikan itu. Sorak tawa dan tepuk tangan mengisi lapangan. Di mata banyak orang, Lukni bukan lagi bahan ejekan. Ia menjadi contoh bahwa seseorang bisa bangkit tanpa menukar jiwanya. Cerita ini ditutup dengan Lukni berjalan pulang ke rumah pada malam yang jernih. Di tangannya ada kantong kecil makanan sisa dari perayaan, dan di pundaknya ada beban yang kini terasa ringan. Bukan karena semua masalah lenyap, tetapi karena ia tahu caranya menanggung beban itu. Di halaman rumah, ia menanam satu pohon kecil. Simbol akar yang ia jaga, simbol asal-usul yang tak boleh dilupakan. Ketika tanah menutup akarnya, ia menyentuh batang muda itu dan berbisik, "Aku pulang, aku jaga akar, aku berjalan perlahan tapi aku yakin." Akhir cerita bukan tentang transformasi instan atau keberuntungan yang datang tanpa harga. Ia tentang pilihan yang diambil di persimpangan hidup. Menerima jalan mudah yang mengikis hati, atau memilih resiko panjang yang menjaga martabat. Lukni memilih yang kedua. Hidupnya tidak tiba-tiba sempurna, tetapi ia memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan hati, hubungan yang memperkuat, dan rasa bahwa apapun yang ia raih harus bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, namanya tak lagi dicemooh, melainkan dikenang sebagai orang yang bangkit dan tetap manusia.